Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ada di Lembah Gunung Sari di daerah Kucur, Kecamatan Wagir. Hari ini hari Minggu tanggal 24 Januari. Nah, saya sedang berada di tempat yang bernuansa alam bersama keluarga, dan saya kali ini akan membahas tentang satu hal yang tidak biasanya dibahas dari sebuah sudut pandang laki-laki. Nah, kali ini saya bersama dengan istri saya dan mungkin juga teman-temannya. Nah, mereka posisinya ada di atas. Kita akan menanyai mereka tentang hal-hal yang penting sekali. Apa yang penting perlu kita libatkan orang-orang yang cukup berkompeten untuk menjelaskannya dari sudut pandang perempuan yang kita sebagai laki-laki tidak mengetahuinya. Saat ini kita sedang berada dengan apa ini? Nah, ini ada 4 orang wanita istimewa. Nah, apa istimewanya hari ini adalah karena mereka akan kita libatkan untuk menyelesaikan atau bahkan memberikan sumbangsi terhadap persoalan-persoalan khusus tentang hukum keluarga. Nah, kita akan mulai dengan perkenalan lebih dulu dengan Mbak satu ini. Mbak, namanya siapa? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ratna Kurniawati. Asalnya dari Kediri. Kediri ya? Iya. Apa Mbak kegiatannya? Kegiatannya karyawan swasta di PMI Kota Malang. PMI ya? Iya. Oke. Nah, ini si saya, Siska. Halo. Halo, Apa yang perlu dikenalkan ini? saya istrinya bapak yang sedang menyuting. Oke. Nah, sekarang ada satu lagi. Ya, Namanya siapa? saya Dewi Nasyak. Saya Dewi adalah Nasyak. teman dari 3 perempuan istimewa ini. Oke. Selain sebagai ibu rumah tangga, saya juga sebagai non-entrepreneur sih ya. Entrepreneur. Oke. Yang terakhir, silakan memperkenalkan diri. Saya Aini, Aini. setiap hari insya Allah jadi guru. Apa? Guru. Guru ya. Oke, guru. Nah, dari 4 orang ini sudah saya memperkenalkan keadaannya masing-masing. Saat ini saya akan menanyai satu persatu dari wanita-wanita istimewa hari ini, dimulai dari Mbak Dewi Nasjak. Mbak Dewi Nasjak, Yap. saya mau nanya nih, apa sih menurut Mbak Dewi itu perempuan, wanita? Wanita itu adalah spesies lain selain laki-laki yang Allah ciptakan. Iya, karena hanya ada 2 jenis kan ya, laki-laki dan perempuan, nggak ada itu yang di tengah-tengahnya. Nah, kalau dari segi zahir nih, udah nggak ada lagi yang perlu dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Anak kecil pun tahu itu laki-laki atau perempuan tuh sudah kelihatan, ya kan? Nah, ini yang mau ditanyakan dari sisi mananya nih, Pak? Nah, kalau dari fisik nih kayaknya nggak perlu dijelaskan ya. Ya. Kalau misalnya dari sisi perempuan, yang menurut Mbak Dewi, orang laki itu nggak banyak tahu. Jadi perempuan tuh apa ya? Gimana sih? Oke, perempuan itu berbeda dengan laki-laki itu dibedakan dengan cara berpikirnya. Kalau perempuan itu cenderung mengandalkan perasaan, dia itu lembut, pengennya mau didengarkan, mau dimengerti, daya kepekaannya itu lebih tinggi daripada laki-laki. Jadi memang beda ya sama laki-laki dari sisi kepekaannya. Oh tentu. Oke, nah Mbak Dewi, Iya. ternyata kalau dari perbedaan laki dan perempuan, dalam praktiknya kita ini masih banyak menjumpai perkara-perkara dalam kaitannya perceraian di pengadilan agama nih. Kalau kita ke pengadilan agama banyak banget nih, nggak cuma banyak banget orang-orang yang datang ke pengadilan tuh untuk mengurus perceraiannya. Nah, di dalam proses perceraian tadi itu pasti mengandung alasan-alasan diajukannya perceraian. 2 diantaranya misalkan nih perselisihan terus-menerus yang tidak dapat didamaikan, dan juga adanya salah satu pihak yang melakukan tindak pidana. Nah, menurut Mbak Dewi sendiri, apabila 2 orang yang berselisih itu masing-masing membawa kebenarannya ya, membawa dalilnya masing-masing. Iya. Kalau menurut Mbak Dewi sendiri, apa tips dan triknya bagi kami, khususnya orang laki-laki itu, untuk bisa menyelesaikan perselisihan tersebut? Sehingga ketika kami itu menghadap ke mediator, kami tahu apa yang harus kami lakukan di hadapan mediator itu.
Jadi saya akan coba bantu dari sisi perempuan gitu ya Pak? Ya, betul. Nah, jadi kembali lagi bahwa perempuan itu kepekaannya lebih tinggi, sensitifnya lebih tinggi daripada laki-laki, dan dia itu cenderung lebih lembut. Karena wanita itu hanya satu Pak, ingin dimengerti. Jadi ketika wanita itu tadi berbicara, mengungkapkan isi hatinya, keluh kesahnya, nah itu alangkah baiknya didengarkan. Didengarkan apa yang dia katakan, itu didengarkan. Walaupun kita tuh nggak mengerti, tapi kita tuh minimal sebagai laki-laki nih, minimal tuh membersamai dan mendengarkan apa yang dikeluarkan dari mulutnya perempuan tadi. Meskipun kita orang laki-laki merasa bahwa itu, kami merasa Hal yang bahwa itu nggak nggak perlu, penting gitu. nggak penting gitu. Iya, meskipun nggak Oh. penting, tapi dengarkan dulu gitu. Hanya mendengarkan saja Iya, gitu ya. dengarkan dulu, temani dulu. Oke. Itu yang diinginkan perempuan. Oke, terima kasih Mbak Dewi. Jadi penting sekali kita bisa menyimpulkan, pertama, laki-laki harus mendengarkan. Meskipun itu menurut kami pandang tidak penting gitu ya. Iya. Nah, harus mendengarkan. Nah, sekarang kita beralih ke istri saya. Nah, sama dengan problem yang ada tentang perselisihan terus-menerus. Apa yang bisa kamu sampaikan tentang tips dan trik supaya kita bisa menghadapi problemnya dua orang yang sama-sama masih membawa ego yang tinggi tadi? Oke. Pada dasarnya, sebelum mengurai permasalahan terkait ego dan lain sebagainya, yang patut diketahui dan patut menjadi rumus kunci dari pernikahan itu adalah suami ketika dia mengucapkan akad nikah, saya terima nikahnya Fulanah binti Fulan. Nah, itu dia harus sudah siap menerima dengan seperangkat karakter wanita. Di wanita itu ya dia harus, saya terima nikahnya dengan cerewetnya, dengan melarnya, dengan ketidakjelasannya, terus dengan Jadi terharu. dengan segala macam apa yang menjadi karakter yang mengikuti dasar wanita itu ya? tersebut. Iya. Oh, jadi laki-laki ternyata bisa kita simpulkan yang kedua, ketika dia awal menikahi seorang wanita, dia secara otomatis harus menerima segala apa yang ada dalam diri wanita tersebut, Betul. termasuk kekurangannya berarti ya. Harus. Jadi orang laki-laki ini bagaimana pandanganmu kalau laki-laki itu merasa bahwa kamu ini keliru, bisa kamu ini punya kejelekan ini dan itu. Dan ternyata laki-laki itu seolah-olah ini ya merasa bahwa ya meskipun mungkin ada salahnya si perempuan, kita merasa laki-laki ini ya lawang kita ini benar kok, kenapa kita harus kendor gitu misalkan. Itu bagaimana? Yang pertama, karena wanita itu makhluk yang dia adalah yang ingin didengarkan. Nah, hal yang pertama seperti diucapkan oleh teman saya tadi, Mbak Dewi, bahwa laki-laki hanya perlu memberikan telinga. Jadi untuk mengungkapkan Sama pundak. Dan pundak ya. dan pundak, betul. Oke. Untuk bersandar, karena fungsinya menikah sebagai sandaran hidup kan katanya ya. Jadi nggak sekedar urusan perempuan itu sangat komplikated sekali. Laki-laki harus memahami fisik dan psikis wanita khususnya, seperti itu Pak. Oke. Baik, terima kasih istriku. Nah, sekarang kita beralih pada Mbak Aini. Ayah. Nah, Mbak Aini ini adalah seorang guru ya. Iya. Nah, tapi juga seorang wanita. Nah, dalam kaitannya sebagai seorang wanita nih, sama dengan problem yang sama ketika kita menghadapi sebuah perkara yang masing-masing pihak, baik si perempuan maupun yang laki-laki ini membawa dalil-dalil pembenarannya. Sehingga mediator ini seringkali merasa useless, merasa nggak berguna, merasa gagal mendamaikan para pihak. Nah, sebenarnya apa sih yang mendasari seorang mediator ini gagal memediasi kedua belah pihak, yang memang kedua belah pihak itu masing-masing membawa pembenarannya? Ya gini loh. Oh gini loh. Jadi apa namanya? Perempuan itu tadi kan pengen didengar gitu ya. Iya. Ingin didengar ya? Perempuan pengen didengar. Terus perempuan pada saat ada suatu masalah dengan laki-laki, maksudnya rumah tangga, harusnya itu kan laki-laki itu mendengarkan keluh kesah dari perempuan itu, walaupun si laki-laki ini tadi merasa bahwa dirinya itu benar gitu, sebagai kowam gitu kan. Nah, cuman yang paling sering itu adalah laki-laki itu menggunakan
apa ke otoritasnya? laki-lakiannya, ke kepemimpinannya, bahwa dia merasa bahwa dia adalah qawwam, harus perempuan itu manut, istri itu manut sama dia gitu, apapun masalahnya, apapun kondisinya gitu. Sedangkan yang perempuan itu kan perasaannya sangat peka gitu ya. Jadi gitu kan yo mesti akan melawan dan sebagainya. Pasti berontak ya. Nah, harusnya laki-laki itu memahami bahwa walaupun dia memang betul sebagai qawwam dan itu sudah ada di dalam Al-Qur'an, oke gitu ya. Tapi qawwam itu kan bukan berarti menonjolkan kelaki-lakiannya bahwa si perempuan yang dia urusi itu harus manut ke laki-laki gitu. Tapi kan namanya menjadi pemimpin itu juga memimpin bagaimana apa ya? Apa iki jenenge? Mengambil perasaan, mengambil hati dari si istri ini tadi, biar istri ini bisa diarahkan gitu, bisa apa namanya? Dibimbing ya. Dibimbing. Oh, Gitu. jadi memang salah satu kepemimpinan seorang laki-laki itu ya, dia juga harus bisa mengendalikan dirinya, tidak membawa jabatannya sebagai seorang qawwam tadi. Betul. Gitu ya. Oke. Nah, terima kasih Mbak Eni. Sekarang kita beralih kepada satu wanita yang ini ternyata kita ketahui belum menikah ya Mbak? Iya, masih jomblo. Masih jomblo ya. Nah, sebagai wanita yang masih jomblo, apa yang bisa Mbak Ratna sampaikan terkait dengan hal yang kami sampaikan tadi, bahwa memang ternyata dalam praktiknya orang ketika gontok-gontokan, ketika ada perselisihan, bahkan sampai ke pengadilan sekalipun, mereka dimediasi itu seolah-olah nggak bisa didamaikan. Nah, apa yang bisa Mbak Ratna sampaikan? Terima kasih atas pendapatnya. Yang ini saya kasih tahu untuk teman-teman kan sudah menyampaikan pendapatnya sebagai seorang ibu rumah tangga, terus praktisi pendidikan dan mompreneur. Saya sebagai seorang yang istilahnya belum menikah, masih jomblo. Jadi apa sih yang harus disiapkan untuk sebelum pernikahan itu? Jadi pernikahan itu bukan untuk main-main saja. Jadi sebelum kita memutuskan untuk menikah, kita wajib tahu ilmu-ilmu apa saja yang perlu kita siapkan untuk pernikahan. Jadi bukan besok bulan depan nikah kita baru belajar sekarang. Jadi bisa jadi tahun-tahun kemarin atau 3 tahun sebelum kita memutuskan untuk menikah, kita harus belajar ilmunya dulu biar menghadapi pernikahan itu nggak sampai salah. Gitu ya. Iya. Nah, menurut Mbak Ratna sendiri, waktu yang paling tepat untuk belajar tentang pernikahan tuh gimana Mbak? Waktu yang untuk tepat itu gini, tergantung masing-masing pribadinya. Ada yang membutuhkan waktu 4 tahun, ada yang setahun cukup untuk mempersiapkan bekal itu. Jadi tergantung pribadinya masing-masing, terus bagaimana dia memantaskan diri untuk menjadi seorang istri dan ibu buat anak-anaknya. Gitu ya. Nikah. Kenapa? Artinya sebelum nikah belajarnya. Sebelum menikah ya. Nah, sebelum menikah ini tepatnya mulai kapan sih orang harus mulai belajar ilmu tentang pernikahan itu? Kalau yang diajarin di dalam Islam itu setelah kita balik itu sudah Sudah balik ya? Iya, kita sudah mempersiapkan bagaimana nanti istilahnya ilmu-ilmunya, seperti bagaimana mencuci pakaian, bagaimana tentang kayak ilmu perdapuran, atau bisa membedakan mana rempah-rempah. Kadang kan kita baru setelah nikah ya. Setelah kuliah, terus kita ngekos baru tahu ini mana jahe, ini mana itu kan baru tahu. Jadi memang harus sedini mungkin, bahkan sejak balik itu sudah mulai belajar ya. Iya. Oke, terima kasih Mbak Ratna istriku, dan Mbak Dewi Najak, dan juga Mbak Aini. Ya. Nah, setelah kita bahas dari sisi perempuan, ternyata kita bisa simpulkan bahwa ternyata banyak hal yang kita sebagai orang laki-laki itu masih belum cukup paham, terutama ketika menghadapi suatu persoalan yang bahkan itu bisa melibatkan pengadilan ya. Tapi sebisa mungkin kita tidak melibatkan pengadilan. Tapi masalahnya dalam praktiknya orang tuh taunya ketika berselisih itu ketika sudah memuncak dan memang larinya ke pengadilan. Baik itu dia jalan sendiri maupun melewati pengacara. Tapi ternyata dapat kita simpulkan, sebelum persoalan rumah tangga terjadi, kita memang sejak dini, bahkan dikatakan mulai sejak balik itu sudah mulai mempersiapkan tentang ilmu-ilmu rumah tangga, sehingga ketika kita ada perselisihan tidak sampai pada suatu kondisi yang tidak dapat didamaikan.
Ya, demikian yang bisa kami sampaikan hari ini tentang hal yang seharusnya sangat penting sekali. Suatu hal yang jarang kita bahas. Kita akan bertemu di video-video yang lain yang tidak kalah pentingnya pembahasannya di video selanjutnya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.